Gimik kata-kata turbo berhasil membuat Yamaha mendapatkan perhatian yang luar biasa di akhir tahun 2024 kemarin. Dengan kata-kata turbo, Yamaha bisa stand out dan tampil beda daripada kompetitornya. Ya, dengan turbo, Yamaha semakin di depan. Turbo apapun artinya itu, mau A-turbo, sensasi turbo, dan lainnya, intinya Yamaha benar-benar melakukan sesuatu yang baru, yaitu YE CVT. Dan menariknya di sini adalah YE CVT bukanlah harga yang murah, yang mana dengan YE CVT, Yamaha menaikkan harga motornya sampai 10 juta rupiah. Dengan kenaikan harga yang lumayan signifikan untuk YE CVT aja, berarti Yamaha tidak bisa mengaplikasikan teknologi ini ke semua motornya. Menariknya adalah, Yamaha tidak kehabisan akal untuk selalu memberikan sensasi lainnya. Bukan turbo, melainkan hybrid. Ya, beberapa motor Yamaha diklaim memiliki hybrid. Menariknya di sini adalah beberapa hari lalu Yamaha resmi meluncurkan Yamaha Gear. Ya, Yamaha Gear, motor yang kurang laku dari Yamaha, dan ini adalah motor paling murah dari Yamaha. Mungkin di beberapa daerah kalian ada yang banyak menggunakan motor ini, sehingga kalian bilang motor ini kayaknya laku-laku aja. Tapi di daerah lain mungkin aja berbeda. Intinya dari statistik, motor ini jauh dari kata laku. Tapi Yamaha tidak mau berkecil hati di sini, yang mana Yamaha mencoba untuk membangkitkan penjualan Yamaha Gear 125 ini. Gimana caranya? Tentu aja dengan gimmick kata-kata lagi. Apa gimmick kata-katanya? Ya, hybrid. Bayangin, motor Matic di bawah 20 juta rupiah sudah memiliki teknologi hybrid. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seharusnya mau motor atau mobil yang sudah memiliki teknologi hybrid tentu aja harganya pasti akan mahal. Gimana mungkin motor hybrid ini dijual di harga di bawah 20 juta rupiah? Bentar, nggak hybrid aja, motor ini juga menyandang nama Ultima alias Ultimate, yang berarti ini udah pemungkas banget. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Yamaha menjual motor ini dengan harga murah tapi dengan embel-embel yang luar biasa? Apakah karena desainnya? Kita lihat dulu desainnya. Jika kita lihat desainnya, secara objektif ya, desainnya India banget. Entah bagaimana aura Indianya kelihatan banget. Mungkin ini adalah motor Yamaha yang memiliki aura India yang kental banget. Namun di mana aura Indianya? Tentu aja di headlampnya. Jika kalian perhatikan desain-desain motor India, nggak usah jauh-jauh deh, motor Suzuki aja kalian liatin, itu udah India banget. Headlampnya pasti gede-gede, dan gedenya seakan-akan tidak pas dengan bodinya. Dan jika kita mau lihat di Yamaha Gear ini, kalian bisa melihat dari keseluruhan desainnya, headlampnya kayak stand out sendirian. Padahal nilai utama desain bukan di situ. Jadinya ya, jika mau subjektif ya desainnya ya agak gimana gitu. Kemudian bagaimana dengan bodi sampingnya? Ya standaran aja sih desain bodinya. Bahkan kaki-kakinya pun ya standaran aja. Nggak ada yang spesial karena hampir tidak ada perubahan apapun di sektor kaki-kaki. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Ini yang menarik. Yamaha merombak total mesin Yamaha Gear generasi ini, yang mana mesinnya sudah menggunakan mesin Yamaha Fazio. Dengan menggunakan mesin Yamaha Fazio, Yamaha Gear langsung jadi motor entry level premium pertama dari Yamaha. Nah, di sini yang bikin khawatir. Kata-kata motor premium sudah bisa dimasukin ke entry level. Seharusnya entry level ya entry level, motor premium ya premium. Jadi nggak seharusnya digabungin entry level premium. Mentang-mentang ada perubahan mesin langsung jadi premium. Tapi apakah mesinnya masuk dalam kategori premium? Menurut data spesifikasinya, motor ini bisa mengeluarkan tenaga di 8,3 horsepower di 6.500 rpm dan torsi maksimumnya ada di 10,6 Nm di 4.500 rpm. Apakah ini spesial? Jika kita bandingkan dengan Gear lama yang kategorinya entry level aja ya, bukan entry level premium, motor ini punya tenaga di 9,3 horsepower di 8.000 rpm dan torsi maksimal ada di 9,5 Nm di 5.500 rpm. Namun apa alasannya Yamaha membuat Yamaha Gear entry level premium ini malah punya tenaga yang lebih kecil? Menurut Yamaha, jika diperhatikan tenaga memang lebih kecil, tapi torsinya ya lebih besar. Dengan kombinasi tersebut, power dan torsi bisa didapatkan di RPM yang lebih rendah. Dan hal ini menurut Yamaha, Yamaha Gear entry level premium ini lebih enak digunakan untuk stop and go alias kondisi macet. Jika sudah begitu, katanya konsumsi BBM-nya bisa lebih irit. Menarik nih. Di downgrade tapi merasa upgrade. Tapi ini upgrade nggak sih? Tentu aja ini adalah upgrade. Karena mau bagaimanapun kita tidak bisa melihat dari tenaganya aja. Karena ya Yamaha Gear adalah motor entry level pertama Yamaha yang menggunakan teknologi Blue Core Hybrid.
Dengan adanya hal tersebut, motor ini langsung jadi motor entry level premium. Tapi pertanyaannya, apakah motor ini benar-benar hybrid? Ini yang diragukan, karena sejatinya di motor Yamaha yang menyandang status hybrid tidak ada alat atau part tambahan untuk mengeluarkan hybridnya. Ini berbeda dengan turbo Yamaha. Yamaha mengeluarkan gimmick kata-kata turbo, tapi mereka benar-benar melakukan sesuatu yang baru, yaitu YSCVT. Tapi di hybrid tidak ada part tambahan apapun. Jadi sebenarnya ini motor hybrid atau bukan? Menurut Yamaha, namanya ini adalah Hybrid Power Assist. Maksudnya gimana? Menurut Yamaha lagi nih, Hybrid Power Assist akan bekerja dengan memaksimalkan fungsi Smart Motor Generator atau SMG. Menariknya adalah, SMG ini sudah ada di mesin motor Blue Core Yamaha generasi sebelumnya. Namun apa yang berubah? Di generasi sebelumnya, SMG hanya berfungsi sebagai electric starter dan saat ini sebagai Hybrid Power Assist. Gimana cara kerjanya jika tidak ada tambahan part untuk memberikan hybrid? Cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana, yang mana Hybrid Power Assist ini akan membantu memberikan tambahan tenaga selama 3 detik awal motor berakselerasi. Ya, membantu, yang berarti tidak bekerja sendiri. Bukannya hybrid bekerja sendiri? Sebenarnya nggak juga, karena mau bagaimanapun, definisi hybrid sebenarnya bisa bekerja sendiri atau secara bersamaan dengan mesin utama saat kecepatan rendah. Yang jadi perhatian utama di sini adalah hybrid di motor Yamaha cuman akan bermain di 3 detik awal, ditambah tidak ada penambahan part yang berarti hanya bermain software aja. Padahal kalau kita ingat-ingat cara kerja hybrid Yamaha ini ketika naik motor hybrid Yamaha, yang mana Hybrid Power Assist akan aktif saat putaran mesin di atas 1300 dan akan otomatis mati setelah 3 detik atau saat RPM mesin mencapai 5500 RPM, kita tetap aja tidak akan merasakan apapun. Mau dirasakan kayak apapun tidak akan berasa sama sekali. Kenapa bisa nggak berasa? Ya tentu aja nggak berasa karena tidak ada baterai tambahan di motor ini, yang berarti tenaga listriknya murni hanya dari aki. Tapi pertanyaannya, apakah hybrid ini tidak membuat aki menjadi drop? Jawabannya tidak, karena cara kerjanya bergantian. Jadi ketika motor dinyalakan, aki hanya akan fokus untuk daya starter. Namun setelah motor nyala, daya akan di-charge lagi dengan komponen SMG. Kemudian IPAS yang bersumber dari aki akan memberikan tenaga saat tuas gas diputar. Dan siklus ini akan berulang. Menariknya di sini adalah ternyata tidak selalu hybrid ini akan bekerja. Maksudnya gimana? Jadi aki di motor hybrid Yamaha tentu aja akan bekerja lebih daripada aki pada motor non-hybrid. Yang berarti ketika sistem hybrid ini bermain terus-menerus, tentu aja aki akan melemah alias voltasenya jadi rendah. Dan ketika voltase rendah, sistem hybrid tentu aja tidak akan bermain. Yang berarti lagi, semakin berumur akinya, semakin kalian tidak akan bisa mengoptimalkan fitur hybrid ini. Jadi apakah hybrid ini hanya gimmick? Susah sih dibilang gimmick. Dengan kata hybrid, motornya ya tetap murah. Dengan kata hybrid, motornya memberikan data yang berbeda dari motor non-hybrid. Tapi dengan kata hybrid, kita sebagai pengguna nggak merasakan sensasi yang berbeda dari motor yang non-hybrid. Jadi ya bingung sih ini gimmick atau enggak. Tapi kalau menurut banyak orang, hybridnya ya cuman gimmick. Karena secara harfiah tidak ada pertambahan apapun untuk menjalankan hybrid ini. Pertanyaan utamanya, apakah Yamaha Gear akan laku dengan menggunakan kata-kata hybrid, ultima, dan entry level premium? Jawabannya mungkin iya. Motor mana lagi dengan harga 19 juta untuk varian standar dan tertinggi di 21 jutaan, udah pakai hybrid, speedometer digital, ruang kaki lebih lega, jok besar yang mana kapasitasnya jadi 18,6 liter, handle belakang multiguna, walaupun bentuknya nggak konvensional, tapi ini bisa buat taruh barang, dan lainnya. Jika dilihat dari keseluruhan, di luar desainnya ya, Yamaha Gear seharusnya lebih baik daripada motor sekelasnya, misalnya Honda Beat. Dengan harga yang hampir sama, Yamaha Gear unggul dalam hal apapun kecuali desain dari Honda Beat. Untuk desain ya sayangnya masih lebih bagus Honda Beat kalau menurut saya pribadi. Tapi nih Yamaha Gear walaupun ada keraguan tentang status hybridnya, Yamaha Gear sudah berhasil memberikan fitur yang lebih lengkap dan canggih. Contoh paling utamanya yaitu speedometer digital untuk motor di harga di bawah 20 juta rupiah. Dah itu aja. Gimana nih menurut kalian? Apakah Yamaha Gear Hybrid akan laku? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.